afraid, so I would fail. But Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat Rahmi. Saya Nabila Siti. Saya Nahda Diana. Kita dari kelompok 6. Kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam hadis. Yeay! Saya akan membahas beberapa istilah mengenai hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan sanad yang lazimnya dengan jumlah atau sifatnya itu. Para perawi mustahil untuk bersepakat untuk berdusta atau kebetulan bersama-sama berdusta. Perkara yang mereka bawa adalah perkara yang indrawi yang dapat dilihat dan didengar. Hadis mutawatir ini memberi faedah ilmu yang harus diyakini tanpa perlu membahas benar atau salahnya, karena saking banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis ini, maka hadis ini disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis ahad. Adalah hadis ahad. Kenapa harus disebut hadis ahad? Karena tidak banyak perawi yang meriwayatkannya, dan hadis ini tidak mencapai hadis mutawatir. Ketika hadis mutawatir itu banyak sekali yang meriwayatkan, nah hadis ahad ini tidak banyak. Seperti itu. Dan ketiga adalah hadis sahih atau hadis sehat. Adalah hadis yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil. Di dalamnya itu terdapat muslim, baligh, berakal, dan bebas dari kefasikan atau menjaga muruah atau kewibawaan mereka, dan sempurna hafalannya dan penjagaan kitabnya terhadap hadis itu. Dari orang-orang yang semacam itu juga dengan sanad yang bersambung, tidak memiliki ilah atau penyakit yang menyelisihi yang lebih kuat. Hadis sahih hukumnya diterima dan berfungsi sebagai hujah atau sumber hukum. Yang selanjutnya, yang keempat, ada hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif atau hadis lemah ini adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis dhaif ini memang dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalannya ataupun kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus, dan secara hukum hadis dhaif ini hukumnya ditolak. Yang kelima ada hadis maudhu atau hadis yang dibuat-buat dan diada-ada. Hadis macam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali. Sebab ini sungguhnya bukan hadis. Tindakan demikian adalah pendustaan terhadap Nabi Muhammad. Karena si perawi membuat hadis dengan mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya, dan hadis ini hukumnya ditolak. Selanjutnya, yang keenam adalah hadis mursal, yaitu seorang tabi'in menyandarkan suatu ucapan atau perbuatan Nabi, dan hadis ini hukumnya tertolak karena ada rawi yang hilang antara tabi'in tersebut dan Nabi, dan mungkin yang hilang itu adalah rawi yang lemah. Dan hadis ini ditolak karena ada sanad yang terputus. Selanjutnya, yang ketujuh adalah syadz. Syadz adalah hadis yang sanadnya bersifat hasan maupun sahih, namun isinya bertentangan dengan hadis lain yang riwayatnya lebih kuat dari hadis itu sendiri. Dan hadis yang syadz ini memiliki sifat dhaif atau tertolak. Hadis munqati, yaitu hadis yang terputus sanad secara umum, yang artinya adalah salah satu atau lebih dari rawinya hilang atau gugur dalam sanadnya, namun bukan di awal maupun di akhir maupun secara berturut-turut. Atsar, yaitu suatu perbuatan maupun perkataan yang disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada sahabat maupun tabi'in. Yang terakhir yaitu adalah muhaddis. Muhaddis adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis, baik secara riwayat maupun diroyat, ilmu fikih hadis, serta mengetahui banyak rawi beserta kondisinya.